Suara Edukasi. Buku adalah jendela dunia. Buku adalah pintu pengetahuan. Suara edukasi dalam acara Klub Buku Bunda Pintar. Suara edukasi dalam acara Klub Buku Bunda Pintar. Simak dan dengarkan terus hanya di Suara Edukasi, radio yang akrab dan mencerdaskan. Suara Edukasi dalam acara Klub Buku Bunda Pintar. Klub Buku Bunda Pintar. Simak dan dengarkan terus hanya di Suara Edukasi, radio yang akrab dan mencerdaskan. Baik Bunda, selamat bergabung kembali dengan kami di Suara Edukasi. Sekarang sudah jam 11:01, artinya kita masuki sesi Bunda Pintar edisi khusus setiap Kamis, yaitu Klub Buku Bunda Pintar. Nah, saya sedang memegang sebuah buku yang lumayan tebal sih untuk ukuran saya yang tidak rajin membaca. 290 halaman, tapi ini saya seolah-olah lagi pegang majalah Reader Digest gitu ya. Zaman dulu tuh, jadi nggak terlalu lebar, enak banget dipegangnya. Dan di situ ada gambar seorang perempuan muda cantik. Saya kirain ini Christine Panjaitan. Taunya ini mirip-mirip sih namanya, Kristi Damayanti. Namanya sih Jawa ya, tapi tampangnya sih nggak Jawa. Saya kirain ini ada Indo-Londonya. Nanti kita akan langsung ya ngobrol sama Mbak Kristi. Saya sapa langsung beliau yang ada di depan saya. Selamat pagi Mbak Kristi. Selamat pagi. Nice to meet you. Sama-sama. Mbak Kristi, kalau sahabat edukasi mungkin pernah ngelihat di televisi, ini udah sering beredar nih kemana-mana gitu ya, atau pernah mendengar beliau siaran di beberapa radio, khususnya untuk sharing pengalaman batinnya gitu ya, sebagai seorang stroke survivor. Nah, hari ini pun Mbak Kristi akan berbagi melalui Suara Edukasi, melalui acara Klub Buku Bunda Pintar, dan akan mengupas tentang bukunya, Ketika Tuhan Mengizinkan Aku Sakit. Bagus banget loh Mbak Kristi, setting gambarnya ya. Di sini ada kayak long road gitu ya, jalan ke depan. Cerita dikit deh layout desainnya ini, kenapa milih begini. Oke, saya rasa Mbak Kristi juga dibantu ya sama ini nih Pak Valentino yang menjadi pengantar bukunya juga ya, Pak Valentino. Selamat pagi Pak Valen. Pagi Mani. Oke, ini bukunya bagus banget Pak. Oh, terima kasih. Ya, ada gambar langit, karena langit tuh pandangan yang luas gitu ya. Ini selalu enak untuk dipandang. Bagus banget nih Pak. Ya, konsep dasarnya dari desain buku ini, long road itu pengertiannya perjalanan hidup manusia. Titik terlihat terjauh, kita tidak akan lihat di situ. Itu adalah kuasa Tuhan. Terus ada gambar Mbak Kristi menatap burung merpati putih, ya. Putih. Lambang kesucian mungkin ya. Kalau dalam agama kita perdamaian barangkali? Ya. Perdamaian mungkin ya lambang. Itu roh. Roh. Angel begitu. Ya. Oke. Ya, jadi kesimpulannya ketika Tuhan mengizinkan aku sakit, aku mau dipimpin oleh Roh Tuhan untuk menelusuri perjalanan hidupku, entah sampai di mana, aku pasrah padamu Tuhan. Oke, ini ada spirit ilahiyah di sini begitu ya, bahwa ini mendengar kata stroke sendiri biasanya buat setiap orang itu sudah menjadi momok ya. Ini kan penyakit yang serius. Ya, Mbak Kristi masih sangat muda, energik dengan seabrek kegiatannya. Jadi saya informasikan juga ya kepada Anda pendengar Suara Edukasi, khususnya penggemar acara Klub Buku Bunda Pintar,
bahwa Mbak Kristi ini adalah seorang arsitek senior yang banyak terlibat dalam membangun mega proyek di Jakarta. Jadi kalau ke mall-mall yang besar gitu ya, itu bisa jadi ini loh arsiteknya loh. Dan beliau sudah menekuni pekerjaannya cukup lama, tapi karena keterbatasan fisik yang sekarang dialami, ya beliau mungkin punya banyak tangan kanan ya, Mbak Kristi. Tetapi Mbak Kristi sendiri ternyata punya tekad yang sangat besar dalam derita penyakit yang sekarang sedang dititipkan Tuhan, begitu ya. Itu ada spirit yang kita perlu gali. Mbak Kristi dengan kegiatan sebagai seorang arsitek, dulu nih cerita flashback sebelum menderita stroke, seperti apa sih kegiatannya? Pengen tahu kita. Ya, dari dulu memang saya sangat aktif. Saya sebagai arsitek lapangan sejak 20 tahun lalu, naik turun proyek, naik turun crane, semua karena saya arsitek lapangan, saya benar-benar enjoy dengan pekerjaan itu sebenarnya. Tapi ya dan setelah itu saya juga sebagai dosen. Jadi saya setiap pagi jam 6 harus jalan karena jam 7 harus ngajar di dua buah universitas terkenal. Lalu jam 10 sampai kantor, saya kerja sampai kadang-kadang di atas jam 12 malam. Bahkan sering tidak pulang karena memang untuk deadline proyek. Itu dari dulu. Berlangsung selama 20 tahun. Ya, seperti itu. Tapi saya memang happy, menikmatinya. saya memang sangat menikmati. Gitu. Wow, dengan pekerjaan seperti itu bisa menikmati. Ini energinya luar biasa banget ya. Tapi Mbak Kristi merasa nggak tingkat stres tinggi? Ya, sangat. Ditambah lagi kan memang kami keturunan hipertensi, sebenarnya resiko untuk kena stroke sangat tinggi. Begitu. Tambah lagi stres dan lifestyle, makanan nggak benar, terus nggak tidur, pokoknya hidupnya nggak beres gitu. Oke. Jadi Mbak Kristi sendiri sebetulnya sudah menyadari ada potensi, dengan saat berkegiatan yang waduh, ini kok nggak ngantuk-ngantuk ya? Iya. Nggak pakai doping loh itu loh? Nggak sama sekali. Makanya dulu ayah saya selalu mengingatkan saya supaya tidur, istirahat. Tapi saya bandel dan saya tidak sama bapak ya. Mungkin Tuhan menegur saya dengan caranya begitu. Dan kalau tadi ada riwayat keluarga hipertensi, jadi ayah atau mungkin kakek atau nenek atau dari pihak ibu sendiri belum ada yang mengalami stroke sebelumnya? Banyak. Oh begitu. Jadi om tante saya yang saya tuh hampir semua stroke, meninggal karena hipertensi atau stroke. Dan mereka juga punya gaya hidup yang mirip-mirip mungkin. Mereka memang lain ya. Saya yang bandel. Saya tahu saya yang salah gitu. Ya, jadi setelah ini saya selalu ingin mau bicara sama banyak orang bahwa stroke itu sangat mengerikan. Jangan seperti saya. Gitu. Baik. Stroke itu sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan gitu karena sudah merasakan langsung. Ya. Nah, perbedaannya gitu ya dari Mbak Kristi dulu benar-benar sehat walafiat dengan segala aktivitas. Jadi masuk ke proyek-proyek yang mega bersama mungkin kebanyakan kaum pria barangkali ya. Semua. Ya, dituntut energi yang luar biasa, makannya mungkin seadanya gitu. Mungkin mau makan di mana aja bisa ya. Tapi seketemunya akhirnya ya. Jadi warteg yang nggak bagus gitu kan, tapi makan. Jadi ya memang benar-benar parah banget saya. Gitu ya. Jadi itu latar belakang gitu ya. Mbak Kristi sendiri menyadari riwayat kesehatan keluarga itu juga menunjang dan juga life habit tadi gitu ya dengan segala aktivitasnya. Paling tidak ini sudah menjadi cerminan buat kita ya Bunda ya, yang sekarang ini juga mungkin sangat sibuk, sok sibuk. Tetapi kita mengabaikan kesehatan kita, apalagi yang punya resiko hipertensi ini, berhati-hatilah. Nah, Mbak Kristi setelah mendapat vonis gitu ya, stroke ini berapa tahun yang lalu, Mbak? Tanggal 8 Januari 2010 saya kena stroke. Waktu itu saya lagi berlibur di Amerika. Waktu Desember 2009 saya baru menyelesaikan proyek baru
mall di Jakarta Barat, saya bilang Central Park gitu, itu langsung saya ke Amerika untuk berlibur karena saya udah banyak penat ya, nggak pernah tidur kira berapa bulan, terus saya liburan 5 minggu. Minggu keempat saya lagi di San Francisco, jam 3 pagi saya mau pipis, nggak berasa apa-apa, semua senang-senang lagi, senang-senang, happy. Saya duduk di bed, saya mau jalan, mau berdiri, jatuh. Kok jatuh? Aneh gitu kan. Terus saya mau berasa untuk ingin berdiri lagi. Lah, kok tangan dan kaki saya sebelah kanan nggak berasa, sama sekali nggak bisa. Lah, gimana? Terus saya mau teriak-teriak pun nggak bisa. Saya bisa caranya 0. Ternyata ibu saya kan, saya tidur sama ibu saya sama 2 anak saya. Ibu saya bangun dan dia udah tahu bahwa saya stroke. Saya lumpuh separuh badan sebelah kanan dan tidak bisa bicara apa-apa sama sekali. Itu seketika berarti ya? Seketika. Jadi pagi malamnya itu lagi mau makan sama anak-anak, terus jam 11 tidur, nggak berasa sama sekali. Jam 3 bangun pun nggak berasa. Mau pipis itu jatuh karena sudah lumpuh. Oh. Nggak berasa apa-apa. Iya. Dan saya divonis stroke, pendarahan otak kiri, kira-kira 20% terendam darah, dan secara medis dokter di Amerika mengatakan bahwa saya tidak bisa bangun lagi. Saya paling bisa duduk atau paling nggak duduk di kursi roda, tidak bisa berjalan, apalagi tidak bisa bekerja. Itu vonis dokter di sana waktu itu. Artinya mungkin ini fasenya sudah lanjut, begitu? Iya, karena 20% otak kiri saya kalau ada di vonis saya tuh ada fotonya besar sekali, darah semua. Wow, ini seperti serangan mendadak gitu ya? Iya, pecah pembuluh darah otak kiri. Tanpa gejala gitu ya? Ya, hipertensi karena saya memang tadi sakit saya nggak mengabaikan sakit saya, dan sebenarnya dari 2007 saya sudah divonis hipertensi, tapi karena saya malas untuk ke dokter, minum obat lupa, itu mengabaikan saya, itu ya, itu parah. Dan saya terakhir tuh berapa hari nggak minum obat karena senang-senang kan, terlalu senang karena merasa baik-baik aja ya. Terus tensi saya bisa sampai 200. Yang terakhir waktu saya stroke itu 240/145. Pecah pembuluh darah. Pecah ya. Nah, waktu 2007 yang pertama kali didiagnosa hipertensi itu berapa, Mbak? Tensinya? Sekitar itu nggak di 180-an. 180-an, 100 lah. Oke, tapi itu terus tambah lagi nggak minum obat, lifestyle-nya kayak gitu, stres. Dalam 3 tahun berarti dari 2007 ke 2010. Dan itu dari kira 2009 waktu sebelum saya ke Amerika, sering saya sampai di 220 sampai merah muka saya, terus nggak bisa apa-apa, pokoknya nggak berat banget sampai sering bos saya minta saya pulang untuk istirahat. Tapi nggak peduli. Iya. Mang bandel ya. Parah banget. Tapi aduh, ini subhanallah, Anda bisa berkeliling setelah itu. Makanya, ya. Waktu dokter mengatakan gitu, saya jujur saya nggak pernah nangis atau keadaan saya nggak takut dan nggak pernah nangis gara-gara stroke. Saya cuma lihat, saya ngerti apa yang mereka katakan bahasa Inggris, tapi saya nggak bisa bicara kan. Terus saya cuma lihat dokter turunan India, dokter Gandhi namanya. Nggak mungkin, saya percaya kok Tuhan pasti membuat saya lebih baik. Itu aja, dan saya asa bodoh terserah mereka bilang gitu kan. Tapi 2 minggu saya di Amerika, minggu pertama di kan 1 bulan di Jakarta, setelah itu 1 minggu di rumah sakit saya bisa berjalan, puji Tuhan. 1 minggu di rumah sakit di perawatan. Di Jakarta. Dan 2 minggu di Amerika saya belajar. Saat pertama kali saya belajar untuk minum. Itu nggak bisa. Keselak kira-kira 2 minggu saya nggak bisa. 2 hari saya nggak bisa minum. Masih pakai infus.
Oh, Selalu keluar lagi begitu ya? Keselak. Sampai sekarang saya nggak bisa makan apa yang sepak, termasuk kerongkongan saya sebelah kanan tuh nggak bisa untuk nelan. Saya harus misalnya daging, sayur pun harus dicacah. Ya, jadi baby lagi ya? Langsung telan. Betul. Tapi Anda sekali lagi gitu ya, ini kan bukan penyakit flu gitu ya. Ini penyakit yang ditakuti banyak orang. From the very beginning, Anda langsung menolak diagnosa dokter. Ya, dan saya benar-benar doa, Tuhan pasti ada kok, pasti aku bisa. Ada keyakinan percaya itu ya. Percaya banget. Dan saya sama sekali nggak pernah takut gara-gara stroke ini. Wow. Dan saya nggak sedih ya nangis, tapi kan bukan artinya bukan berani untuk hadapi ini. Gitu ya. Walaupun memang kadang-kadang down ya, tapi nggak bisa. Oke. Bunda, apakah karena Mbak Kristi ini seorang wanita? Wanita itu kelihatannya rapuh tapi ternyata bisa sangat tough, atau memang justru sebaliknya nih, tomboy banget ya, bandel banget, berani banget gitu ya. Tapi ini justru menginspirasi loh. Seseorang dalam keadaan sehat, bahagia, karir bagus, teman-teman juga, keluarga mendukung, semua full of happiness gitu ya. Tiba-tiba cut gitu ya, harus dihadapi sebuah kenyataan menderita stroke ya, yang langsung gitu ya, membuat semuanya berhenti sesaat. Betul. Tetapi ada keberanian dan keyakinan luar biasa ya untuk tidak, ini harus diperjuangkan. Harus. Itu yang mungkin kita sendiri belum bisa ya sampai ke tahapan itu. Jadi kalau mungkin Bunda sendiri memiliki keluarga yang saat ini juga menderita penyakit serius dan kelihatan semangat hidupnya semakin kendur, be careful. Bisa jadi ini memang ujian yang akan mencerahkan, tetapi ketika tidak disadari ya kita akan semakin terpuruk ya. Iya, karena menurut saya tuh yang saya tahu bahwa Tuhan tidak akan merancangkan kecelakaan kita, tapi masa depan yang bagus. Tapi kita harus siap dan selalu berusaha. Iya. Bunda dan juga Anda gitu pendengar Klub Buku Bunda Pintar, mendengarkan langsung bagaimana Mbak Kristi berusaha untuk memaparkan perasaan isi hatinya dengan susah payah ya. Tetapi kalau saya di hadapan Mbak Kristi langsung clear bisa menangkap, apalagi bisa melihat raut mukanya yang cantik itu. Saya juga naksir nih. Itu dengan dengan kelihatan gitu Mbak Kristi ini orang yang bersemangat. Tetapi pasti apa yang dirasakan tidak seperti yang kita lihat begitu ya. Untuk bisa duduk dengan begitu nyaman, untuk bisa naik ke lantai 2 studio Graha Media Pusteko, meniti anak tangga, mungkin ada berapa puluh anak tangga, itu sebuah perjuangan. Bagaimana ya yang dirasakan Mbak Kristi? Kita break sejenak, silahkan berbagi di 0813 2526 1440. Klub Buku Bunda Pintar segera kembali. Suara edukasi dalam acara Klub Buku Bunda Pintar. Klub Buku Bunda Pintar. Simak dan dengarkan terus hanya di Suara Edukasi, radio yang akrab dan mencerdaskan. 1440 AM, Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Bisa juga diakses melalui radio internet di suaraedukasi.kemdikbud.go.id. Kita sedang membahas buku Ketika Tuhan Mengizinkan Aku Sakit oleh Kristi Damayanti, seorang stroke survivor. Seorang wanita muda yang kita gak percaya deh kalau ngelihat sekilas gitu ya. Masa sih seger gini, fresh gini, menderita stroke? Tapi kita mau tanya dulu ya, lahirnya buku ini tuh sebetulnya memang disengaja atau tidak? Saya mau nanya dulu ke Pak Valentino. Pak Valen, ceritanya gimana sih sehingga ada buku di tangan saya ini? Iya, sebenarnya ini surprise buat dia. Dia nggak tahu kalau buku ini akan terbit. Gimana ceritanya? Jadi saya mengikuti dia di Kompasiana dari bulan November tahun 2010. Ya, sejak dia sudah stroke, kemudian dia terapi menulis,
saya ngikutin dia dalam pengertian ya saya pengen ngamatin, jangan-jangan sampai dia nulis salah dan sebagainya kan. Ya pikirnya begitu aja sambil nemenin gitu. Ya. Jadi kalau saya masih di Kompasiana itu ya lantaran karena dia gitu. Kemudian saya ngikutin semua tulisan-tulisan dia, khususnya untuk di bagian di kanal kesehatan tentang stroke. Kemudian ada catatan harian, dia menceritakan semua tentang apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Bahkan kalau yang saya terkesan banyak tuh, saya bisa lihat jiwa dan emosi dia bermain dalam tulisan dia. Dari situ saya berhayal, ini tulisan ini sebenarnya bisa menginspirasi banyak orang. Ya, dalam pengertian jangankan cuman orang stroke, bisa saja yang cancer, ya orang yang patah semangat, banyak ya. Tulisan ini bisa menginspirasi, itu ide awal. Kemudian sekarang bagaimana saya mengemaskannya? Ya, karena saya berdiskusi sama dia, mau surprise kok diskusi ya. Oke, saya kemudian melihat begini saja kira-kira konsep yang saya berpikir, bahwa saya akan ambil tulisan dia apa adanya. Dari waktu ke waktu. Ada dua sisi ya, ada dua alasan saya. Pertama, isi kontennya walaupun saya nggak edit, ada tipe kiri kanan sana sini, tetapi bisa dipahami. Itu yang penting nyampe dulu. Yang kedua, saya ingin memperlihatkan kepada pembaca bahwa perkembangan Kristi Damayanti dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan dan tahun ke tahun di dalam menulis sangat kelihatan penyembuhannya. Contohnya, kalau baca buku ini dari awal, di awal pertama tuh tanda serunya minta ampun bisa 9, 10. Ya? Jadi dia itu kan permainan emosi ya. Ada tulisan kapital gede-gede gitu kan. Gak itu diedit ya? Saya tidak edit sama sekali. Jadi pembaca bisa mengikuti dari awal emosi seorang Kristi Damayanti pada awal-awal dia diserang stroke seperti apa. Nah kemudian semakin kesini akan dia sendiri ada perubahan-perubahan secara emosi, secara pemilihan bahasa, kata-kata dan sebagainya. Dari kesimpulan ini orang pasti bisa mengerti bahwa menulis itu bisa menjadi satu terapi yang baik. Kemudian orang yang bersemangat tentu saja lewat tulisan bisa kelihatan bahwa dia ada penyembuhannya. Oleh karena itu saya ambil apa adanya tanpa edit sama sekali. Sehingga kalau membaca buku ini ya mungkin akan berbeda dengan buku yang lain. Karena ini murni tulisan Kristi Damayanti, titik koma saya nggak rubah. Kecuali mungkin kalau tanda serunya panjang itu dia udah geser ke kanan ya terlalu banyak karena rata kiri kanan kan, justify ya kita hapus 2 apa biar bagus lah letaknya, itu aja, yang lain enggak. Itu tulisan Mbak Kristi selama berapa lama tuh Pak? Sejak November sampai dengan jelang buku itu diterbit berarti Agustus tahun jadi 2010 November 2010 sampai Agustus 2012. Dan sudah dibaca oleh 2000-an orang, gitu ya? Ya banyak banget. Maksudnya sudah terjual? Kalau untuk bukunya sendiri sekarang ini untuk catatan di kami ya sudah terjual hampir 2000. Hampir 2000-an. Ya, 2000. Okay. Saya nggak tahu, itu luar biasa banget. Dari buku ini juga. Kadang-kadang orang nanya sama saya, apa sih kok bisa nulis buku seperti ini? Saya bilang ini cara baru. Ya kalau orang kan nulis buku kan diedit, oper editor dan sebagainya. Kalau ini enggak, ini kesaksian seperti benar-benar murni. baca surat pribadi begitu ya seolah-olah ya. Ini kesaksian murni dari Kristi. Sehingga kalau saya bilang saya si penulis buku ini enggak, yang menulis ya Kristi Damayanti, saya cuma nyuri. Terus saya kemas lalu saya bilang, Kris, minggu depan kita launching yuk ya. Launching apaan? Buku. Gimana tuh rasanya? Aduh, dikagetin. Ya ampun, luar biasa Valen. Speechless jadinya ya. Nah, buku ini banyak kesaksiannya, jadi bisa membaca saja. Jadi kadang-kadang saya juga matanya berkaca-kaca melihat dia pada lonjakan emosi di dalam tulisan, di mana dia bisa saja menyalahkan soalnya, Tuhan kenapa sih yang kamu memberikan penyakit ini padaku gitu. Tergambar dalam itu karena ya kita bisa membaca karakter tulisan ya tanda bahasa gitu. Oleh karena itu saya ambil judul pun saya yang bikin. Ketika Tuhan mengizinkan aku sakit, memang sangat-sangat orang pikir kok bombastis sekali judul seperti gini. Cuman saya bilang bahwa inilah Kristi Damayanti ketika
Tuhan mengizinkan dia sakit, dia harus bisa menerima. Kemudian dia bisa survive. Kemudian dengan begitu dia bisa berarti untuk orang banyak. Karena memang konsep keluarga Mbak Kristi sendiri, saya tahu benar bahwa mereka dituntut hidup untuk berguna bagi orang lain. Itu yang saya catat. Kebetulan almarhum baru meninggal 2 minggu yang lalu. Ayah ya? Ya, kami ikut berduka. Jadi saya memang perlu kasih tahu bahwa konsep dari keluarga dia yaitu hidup tidak berarti kalau tidak berguna bagi orang lain. Oleh karena itu, ketika Tuhan mengizinkan aku sakit, aku harus bisa survive, aku harus bisa berkarya, aku harus bisa berguna bagi orang lain. Itu kira-kira gambaran keseluruhan. Selanjutnya nanti yang nulis kita sendiri deh. Iya. Wah, luar biasa ya. Enaknya punya teman kayak gini ya. Sering kasih surprise. Iya, Mbak Kristi menuliskan segala yang dirasakan itu sebenarnya idenya dari mana? Atau memang justru Mbak Kristi diarahkan untuk menulis sebagai bagian dari terapi? Iya, memang dari dulu dokter bilang kalau bisa coba deh nulis supaya terapi otak, karena otak saya kan cacat, sudah cacat. Jadi mulai nulis, terus kira-kira tahun 2011 hari tanggal 29 Oktober 2011 tuh hari stroke sedunia. Saya diminta untuk bicara di seminar tentang apa ya, hidup sehat, tentang motivasi saya hidup itu, dan saya di depan di panggung melihat orang-orang stroke, kira-kira 500 orang. Banyak yang kondisinya sangat apa ya, menyedihkan, tidak kuyup, sorrow. Dan saya dari begitu datang pun saya sudah ketawa-ketawa, seneng-seneng gitu. Dan begitu pertanyaan, ada yang banyak yang tanya, Mbak Kristi, kenapa sih Mbak Kristi ketawa-ketawa, teriak-teriak? Saya nggak bisa, saya aduh, orang saya stres setiap saat gitu. Mereka lebih dari 5 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun stroke, tapi hanya bisa duduk di kursi roda. Padahal saya lihat, dia bicaranya bagus, padahal saya waktu itu masih jelek, sekarang aja masih kayak gini ya. Apalagi tahun lalu, 2 tahun lalu. Terus saya lihat tangannya bisa, dua-duanya bisa dipakai. Saya tangan kanan saya nggak bisa, saya hidup dengan satu tangan. Kakinya, walaupun dia memang pakai kursi roda, tapi saya pikir dia pasti bisa jalan gitu kan. Saya cuma bilang, mereka marah kepada Tuhan. Kenapa saya kayak gini sih? Kenapa nggak yang lain gitu loh? Saya cuma bilang sama mereka, Pak, saya nggak tahu apa yang Tuhan mau dari kami, dari saya dan Bapak dan semua orang yang di sini suruh ini. Tapi yang jelas, kenapa kita harus marah sama Tuhan? Tuhan kasih ini ada yang terbaik untuk kita, untuk saya, dan Bapak. Dan misalnya saya nggak sembuh pun, termasuk Bapak, tetap aja kita harus bersyukur. Karena kalau misalnya saya baru bisa hidup sampai 20 tahun lagi misalnya, termasuk Bapak, apakah Bapak mau marah terus? Ya tetap aja kita harus bersyukur bahwa Tuhan kasih seperti ini, ada yang terbaik. Yakin banget, saya yakin dan percaya. Dan saya melakukan itu, bahwa saya tetap bersyukur walaupun Mbak lihat sendiri, saya hidup dengan tubuh kiri saya. Tangan kiri bicara susah, jalan kemana-mana saya harus digandeng. Kayak saya tuh duduk dengan tenang aja, saya seperti di atas kapal yang bergoyang badai, goyang kanan kiri. Kepala saya tuh kayak dakocan, tahu nggak? Yeah. Boneka Hoka Bento yang kepalanya goyang-goyang kayak gitu. Sekarang sampai sekarang. Dulu saya mual rasanya, tapi sekarang udah biasa. 3 tahun bergoyang terus. Kalau saya marah sama Tuhan, gimana rasanya? Gak bisa berdamai gitu. Saya tetap bersyukur karena dengan keadaan saya sekarang ini pun saya bisa berkarya dengan apapun, walaupun saya terbatas, cacat. Orang bilang, teman saya banyak mereka sangat mendukung, teman-teman baru justru
teman-teman lama tetap teman dan berdukung, dan banyak sekali teman-teman baru. Malah mendapatkan banyak teman baru. Iya, itu sangat Iya. benar apa yang Tuhan kasih tuh lebih dari sebelum saya sakit. Iya. Jadi pekerjaan saya tuh digantikan. Dulu kan saya berarsitek, sekarang pekerjaan saya adalah pelayanan. Dan Tuhan memberikan apa yang saya butuhkan. Walaupun dulu saya kerja mati-matian, pasti pendapatannya lebih banyak. Sekarang tidak, tapi Tuhan memberikan masukan yang lebih baik, dan semua apa yang saya butuhkan dipenuhi. Saya nggak tahu apa cara Tuhan memberikan saya gimana, saya nggak tahu. Yang jelas saya bisa hidup walaupun tidak seperti dulu. Physically mungkin ada yang berkurang, tetapi betul. Rohani di dalam itu menguat ya. Puji Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan aku sakit, itu seolah-olah itu ungkapan jiwa bahwa Tuhan Allah memilih Mbak Kristi, begitu ya. Untuk masuk ke dimensi baru ya, mungkin ya, yang mungkin orang lain nggak sadari ya ketika tidak alami itu. Tapi sekali lagi Mbak Kristi ya, sebagai orang biasa gitu ya, manusia biasa, mengucapkan itu lebih mudah. Iya, betul benar. Betul. Mbak Kristi tadi berbicara dengan sesama penyandang stroke yang kalau menurut penilaian Mbak Kristi kondisinya jauh lebih baik, tetapi mereka melewati hari demi hari dengan suram. Betul. Seolah-olah sudah berakhir semuanya ya. 500 orang memberikan pemandangan sama, sementara Mbak Kristi dengan begitu cantiknya, begitu ceria, begitu ya. What's wrong with you gitu kan? Itu pasti ada proses dong, nggak langsung begitu ya Mbak Kristi ya. Karena Pak Valen sendiri tadi mengikuti kan proses penulisannya, emosi betul. Dari banyak tanda pentungnya tadi semakin melunak. Gimana melalui proses itu Mbak? Saya nggak tahu, yang jelas pertama kali tadi saya cerita bahwa begitu dokter memvonis saya seperti itu, saya tidak pernah merasa sedih, tidak pernah merasa takut dengan keadaan saya, walaupun saya sadar bahwa besok saya nggak bisa kerja lagi. Sadar, mungkin saja benar bahwa saya nggak bisa sembuh lagi. Tapi saya tolak semua, bahwa saya tahu Tuhan ada di saya. Gitu aja. Saya nggak cuman lihat dokter aja, cuman gitu aja. Terus begitu saya bisa jalan, saya minta foto, saya kirim ke email ke dokter itu, dia balas saya cuma satu kata, amazing. Karena mereka juga kok bisa. Apalagi bukan hanya jalan, saya bisa kerja. Dan sekarang ke lapangan aja kadang-kadang saya dituntun sama anak buah saya, bisa. Walaupun memang lambat, saya bisa. Jadi mungkin teori kedokteran sendiri belum cukup ya? Iya, Tuhan bisa melakukan apapun apa yang kita tidak pikirkan. Itu terlihat dengan keadaan saya. Tadi Mbak Kristi sempat ngobrol ya, ini masih off air tapi dibuka saja, bahwa Mbak Kristi nggak pernah puas ya dengan keterangan dari dokter dan selalu searching sendiri, ingin tahu apa sih yang saya alami begitu ya, apa yang terjadi dengan diri saya, otak saya. Dan penemuan Mbak Kristi sendiri gimana? Jadi gini, saya kan banyak cari buku tentang otak saya itu apa sih, internet, buku, ternyata sedikit sekali cerita tentang otak. Karena otak itu benar-benar masih banyak orang yang dokter tidak tahu apa sih misteri otak. Banyak sekali masih blank gitu kan. Yang jelas yang saya rasakan misalnya, saya sering berasa kayak goyang atau apapun aneh otak saya. Saya ke dokter, saya tanya, "Dok, ada apa sih?" Saya diperiksa banyak hal. Ternyata hasilnya dokter bilang, "Baik-baik saja. Kamu nggak apa-apa." "Iya dok, tapi saya merasa nggak enak gitu loh. Apa yang salah di otak saya?" Dan saya cuman saya nggak tahu saya nggak tahu apa yang Tuhan mau lakukan kepada saya. Tapi setiap saat saya kan terapi hampir setiap hari di rumah sakit, terapi fisik. Itu tetap ada perubahan, paling nggak satu hari itu pasti ada perubahan. Ada progres ya? Yes, progres. Kata dokter itu yang saya baca di buku pun,
saraf itu setiap hari ada recovery itu 0,01 mm setiap hari. Bayangkan jadi dari ujung kaki ujung jari kaki saya sama tangan saya ke otak tuh berapa meter? Misalnya 1 meter, itu berapa tahun? Tapi saya sekarang bisa ternyata Tuhan kasih lebih dari 0,01 speednya bertambah. Iya. Jadi apapun yang saya rasakan, saya tetap lapor ke dokter. Tapi Tuhan memberikan yang saya nggak tahu ngomongnya ya, bahwa selalu lebih baik. Sungguh itu saya keyakinan merasakan, itu dibayar gitu ya, betul. dibayar lunas, betul. Harusnya saya mungkin kira-kira 5-10 tahun lagi saya sembuh. Ya bukan total ya, sembuh saya bisa. Tapi sekarang saya bisa. Kata dokter kira-kira sekarang dari 0 sampai sekarang kira-kira udah hampir 90% saya bisa melakukan sesuatu. Walaupun memang masih separuh tubuh. Kan luar biasa kan Tuhan. Iya, betul-betul. Dan itu dengan terapi ya, Mbak Kristi, kan tidak semua penderita stroke juga mungkin berkesempatan untuk itu dia diterapi, begitu ya. Nah, yang jelas yang bisa di-share apa nih motivasi pertama ya supaya Oke, yang jelas memang sih orang penderita stroke itu mungkin tidak bisa terapi, karena walaupun tidak diterapi pun orang-orang itu sebenarnya akan bisa membaik ya, recovery walaupun lebih lama. Tapi paling tidak adalah semangat, doa, dan selalu bersyukur. Percaya deh, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita, dan Dia tidak akan merancangkan kecelakaan. Semua pasti ada yang terbaik. Jadi kalau Tuhan kasih kita sakit, percayalah, pasti ada solusi. Apapun, saya nggak tahu apapun. Saya nggak kepikiran saya akan di TV, di radio, di majalah. Saya nggak pikiran. Dari dulu saya nggak pernah masuk radio. Oke. Tuhan kasih. Justru setelah Anda menerima takdir begitu ya, seperti itu. Anda diberi kesempatan untuk berbagi dengan banyak orang melalui media. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Kemarin sempat lihat ya di Antv ya, di sebuah acara. Oh iya. Judulnya Wanita Hebat ya. Ya betul. Itu saya. Berat nggak menjalani syutingnya? 2 hari syuting dan cukup capek ya. Tapi ya saya bersemangat karena untuk orang lain lihat bahwa saya bisa kok. Oke, di televisi lain juga ya? Iya banyak. Dan di radio, dan sekarang tiba gilirannya pendengar Suara Edukasi untuk bisa langsung mendengarkan kesaksian dari Mbak Kristi dan juga melalui buku yang begitu indah ini, begitu ya. Ini bukan tatapan wanita yang sedang menderita stroke, wanita yang bahagia gitu ya, bahagia menerima takdir gitu, bahwa diberi kesempatan untuk berbagi dengan orang lain dan berkarya. Masih banyak pasti yang bisa diberikan gitu ya kepada dunia gitu, apapun yang kita alami sekarang. Spirit itu yang ini kita yang lagi sehat gitu ya, yang banyak mengeluh. Ya, kalau bisa jangan. Ya, betul. Malu ya seharusnya gitu ya. Harusnya kita bisa lebih produktif lagi, tapi itu berhenti dengan keluhan-keluhan kita. Padahal Mbak Kristi sebagai salah satu orang yang diizinkan untuk sakit ya, sakit yang cukup berat, itu bisa melewati itu ya. Sampai sekarang penuh perjuangan, tetapi itu dijalani dengan ikhlas ya. Oke, kita break sejenak. Kami tetap memberikan kesempatan untuk Anda mungkin mau bertanya langsung atau masih deg-degan juga gitu ya. Mungkin merasakan sama pengalaman yang sama tapi masih belum berani. Ya nggak apa-apa, by SMS juga boleh. Kita sharing di 0813 2526 1440. Suara Edukasi dalam acara Klub Buku Bunda Pintar. Klub Buku Bunda Pintar. Simak dan dengarkan terus hanya di Suara Edukasi, radio yang akrab dan mencerdaskan.
Kita lanjutkan lagi Klub Buku Bunda Pintar yang hari ini membahas sebuah buku yang inspiratif karena ini adalah kumpulan tulisan yang dimuat di Kompasiana dan akhirnya dibukukan sebagai hadiah yang manis dari seorang teman baik oleh Kristi Damayanti. Nah, tadi Mbak Kristi sudah menceritakan kepada kita bagaimana awal beliau menderita sakit stroke untuk kemudian berani berbicara di depan para penderita penyakit yang sama, yang mirip, untuk memotivasi mereka, walaupun sekali lagi menjalani proses itu tidak langsung ya serta-merta menerima ya. Pasti proses penolakan itu ada. Ya, Mbak Kristi juga mengalami ya. Manusia kan, ya. manusiawi. Betul. Ya. Dan Anda yang mungkin juga punya pengalaman sama saat ini sedang menderita sebuah penyakit dan membuat kita jadi mengurung diri, tidak mau bertemu orang lain. Mbak Kristi sendiri juga cerita temannya nggak mau ketemu matahari selama berapa lama? 4 tahun. 4 tahun? Iya. Benar-benar menghindar dari matahari. Dia nggak mau keluar maksudnya. Cuma di kamar. Dia ke mall aja nggak mau. Meratapi kesedihan itu ya. Padahal sebetulnya masih kan? Banyak hal yang dilakukan. Iya. Betul. Paling nggak senang-senang masih makan bareng sama keluarga di mall, misalnya beli apa, dia nggak mau. Iya. Benar-benar di kamar. Dan Mbak Kristi, ini sebetulnya bukan pengalaman pertama ya mendapatkan pesan dari langit. Oh iya. Gimana ceritanya? Iya. Pertama saya juga dulu punya kanker rahim. Tuh anak saya 2 orang tuh saya hamil dengan kanker itu 2 orang dan anak yang kedua saya hamil udah mati. Saya lihat dari atas. Mati saya suri. di nyun jantung duk-duk itu loh. Iya. Terus proses operasi. Anak saya di mana-mana. Saya mau sembuh. Terus saya bangun lagi. Itu ke satu. Kedua karena kanker itu ya saya mau mati pokoknya. Dua dying ya. Iya. Itu kedua kanker, ketiga ini. Kalau pendarahan otak saya tidak berhenti, saya pasti mati. Artinya resikonya sudah sangat tinggi sekali ya. Ya. Tapi Tuhan masih membuat saya hidup. Untuk apa? Pasti ada sesuatu. Ya. Saya nggak tahu. Saya nggak mikir apapun. Pokoknya saya bersyukur dan Tuhan kasih sesuatu dan mungkin saya bisa memotivasi supaya orang-orang ya jangan pernah mengeluh atau marah pada Tuhan. Apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan keinginan Tuhan pasti. Karena sekali lagi walaupun saat ini ada yang sehat, ada yang sakit, kita tidak tahu mana yang dipanggil duluan ya. Betul. Ya. Seperti kemarin 2 minggu lalu ayah saya meninggal tuh, ayah sehat. Yang sakit tuh ibu saya baru 2 bulan di rumah sakit. Jadi baru keluar dari rumah sakit? Iya, dan yang meninggal ayah saya. Itu kan Tuhan, kita nggak tahu misteri apa. Saya sih sedih banget sama kehilangan ayah saya kan. Yeah. Karena ayah saya tuh kaki dan tangan saya. Yeah. Tapi saya yakin pasti ada sesuatu yang Tuhan mau saya lakukan dengan ujian yang bertubi-tubi. Saya nggak tahu. Walaupun saya masih sedikit menolak, walaupun saya sedih, tapi saya yakin. Berani begitu ya? Iya. Untuk melewati proses yang berat ini. Seperti halnya Mbak Kristi juga sudah melewati proses yang berat, hampir diambil mungkin ya merasa seperti itu ya. Tetapi kita tidak bisa guessing Allah mau kemana gitu, kemarahan kita ya. Betul. Yang terpenting mungkin waktu itu berharga dan waktu itu yang harus kita manfaatkan ya untuk berbuat itu, apa. Waktu bahwa kita harus tetap bersyukur, berdoa, semangat. Tidak mudah, benar. Karena saya sudah merasakan sendiri. Tadi Mbak Kristi menceritakan untuk bisa berdiri tegak. Sebetulnya mikrofon ini sudah disiapkan oleh teman saya Agung agar Mbak Kristi lebih nyaman duduk di sofa. Tetapi benar-benar bandel di tempat tinggi. Ya, tetap ingin merasakan duduk face to face dengan saya di depan mixer ini, seperti halnya tamu-tamu narasumber yang lainnya. Kalau
sedang bertandang Dan ke saya bisa studio. Ya, you Padahal did. saya susah untuk itu. Keras kemauan itu ya. Dari kecil emang sudah keras Iya, ya. nekat. Makanya saya ya, tomboy banget, saya naik tower crane, kayak pakai tangga monyet sampai atas. Bos saya dulu teriak-teriak, Kristi turun. Ingat banget. Masih muda, sekarang nggak mau. Iya. Masih kelihatan muda tapi Mbak Kristi kan bilang, ini saya untuk duduk begini saya merasa seperti guncangan tadi ya. Sekarang pun mungkin sekali-sekali merasakan masih, itu. bukan sekali-sekali, selalu. Tapi Anda menjaga kesadaran Anda Harus gitu ya, dengan konsentrasi. Karena kalau saya nggak konsentrasi, saya kan rumpu kanan, tubuh kanan saya tuh berat, kayak mayat kali ya, berat. Kalau saya nggak konsentrasi, saya harus biasanya miring karena berat tubuh kanan saya. Dan kalau konsentrasi, energi saya terkeluar banyak. Capek. Kalau gini capek banget. Saya bicara pun capek. Apa yang Anda katakan pada diri sendiri pada waktu itu? Pada saat seperti saya harus bisa. Kalau enggak, saya selalu ini miring bisa jatuh. Terus kalau gitu kan nggak enak. Saya nggak bisa bangun sendiri, gitu kan? Secara fisik saya nggak bisa bangun sendiri loh kalau jatuh. Karena tubuh saya cuma separuh. Jadi saya harus konsentrasi. Artinya harus semangat harus. Karena kayak bicara kayak gini pun saya deg-degan. Artinya berat sekali untuk bicara. Bicaranya agak susah kan itu. Sebenarnya secara fisik itu berat sekali. Berat dan dalam arti yang sesungguhnya. Berat sekali. Bukan yang anak awang-awang berat. Capek kan berat. Iya. Ngomong tuh lihat kalau energi. pakai tensi pasti detak jantung saya sampai 100. Karena capek. Oke. Tapi Anda terus berbicara dari tadi. Puji Tuhan, kata dokter itu untuk terapi, termasuk untuk terapi. Tapi kalau terlalu capek, hati-hati. Istirahat gitu. Iya. Oke, fine. Insya Allah upaya Anda, Mbak Kristi, terima kasih. Berupaya untuk berbicara dengan begitu semangat, ini akan ada impact-nya ya. Di luar sana yang mendengarkan Anda memberikan kesaksian ini dalam diam pun barangkali harus menata hati juga, karena saat ini mungkin sedang merasakan derita sakit juga. Harus mengelola emosinya, harus belajar menerima. Iya, betul. Mungkin proses itu yang gak gampang, gak mudah. Dan Mbak Kristi sudah membuktikan begitu menerima, Anda bisa merasakan nikmat gitu ya. Iya. Gitu ya. Iya. Ada maksud gitu yang pasti. Ada karena maksud. Tuhan pasti memberikan sesuatu tuh ada maksudnya. Pasti. Iya. Tidak ada keburukan yang nggak pernah. Tuhan nggak pernah kita, merancangkan kecelakaan buat kita. Pasti tidak pernah merancang kecelakaan buat kita. Saya senang sekali bisa bicara, ngobrol langsung. Kalau kemarin-kemarin saya ngeliat Mbak Kristi di televisi, mungkin juga nanti bisa searching di YouTube melalui siaran radio di radio-radio lain, radio swasta gitu ya. Kalau ini kan di radio pendidikan ya, di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan di Pustekom. Insya Allah saya sendiri bisa juga termotivasi untuk lebih berani lagi menghadapi hidup, karena tantangan ujian sakit itu sebetulnya paling berat bagi seseorang. Iya, karena secara fisik oke, tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Kayak aku untuk turun dari kursi tinggi aja saya harus tunggu orang, nggak bisa. Ya, tapi Anda enjoy it. Iya, tapi enjoy aja. Hai, nanti help me gitu ya. Untuk turun aku. Iya. Oke, tanpa rasa menerima, Anda tidak akan tertawa seperti ini. Iya, kadang-kadang kalau misalnya nggak ada teman, saya cuma teriak aja, tolong dong temenin saya. Misalnya saya nggak bisa jalan, misalnya ada orang nggak kenal, tolong Pak, saya butuh pegangan untuk saya berjalan. Mbak Kristi, cuek aja. Mbak Kristi, Anda percaya diri sekali karena Anda tidak marah lagi sama Allah ya, sama Tuhan. Benar. Anda tidak marah ya? Iya, nggak pernah. Saya nggak pernah. God thank giving me the strength begitu. Ada pesan yang ingin disampaikan sebelum kita say goodbye? Ya, yang jelas saya harus bicara banyak orang yang bahwa
orang-orang stroke itu sekarang bukan saja di rumah sakit saya tuh di bawah 30 tahun tuh banyak yang kena stroke. Jadi dan stroke itu tidak enak. Itu buat saya sangat mengerikan. Jadi cobalah untuk tetap hidup sehat, berdoa, semangat, lifestyle bagus, dan ya ikuti apa yang Tuhan mau dari hidup kita masing-masing dengan berdoa. Keep contact dengan Ya, yang Maha pasti. Kuasa, begitu ya. Wah, terima kasih banyak Mbak Kristi. Pak Valen, Anda sebagai yang memberi surprise yang akhirnya bisa mewujudkan buku ini, pesannya apa Pak? Karena Pak Valen kalau saya lihat sehat ya, Ya. paling pilek-pilek dikit gitu ya. Kalau lagi tiba-tiba saya nggak bisa siaran lagi bindeng, gitu, mungkin begitu ya. Mungkin juga dapat inspirasi langsung ya dari Mbak Kristi Ya, iya. sebagai orang yang sehat. Sebenarnya buku itu tanda terima kasih saya sama dia. Kenapa? Justru dari keadaannya saya dimotivasi. Gitu. Jadi sebenarnya dia nggak mau minta terima kasih sama saya dong. Sayanya yang harus minta terima kasih sama dia. Sama-sama lah. Ya, shake hand kita ya. Saya kalau di tulisan dia mungkin nanti kalau Anda melihat saya jarang berkomentar. Saya jarang memberikan rating. Tetapi karena dia masuk ke awal di Kompasiana, terus saya nyusul karena dia, saya sebagai silent reader. Tapi membaca apa yang dia tulis, saya berterima kasih banget. Karena saya dikasih Tuhan seorang sosok yang bisa saya lihat, saya dengar. Bukan saya yang saya dengar dan saya lihat yang baik-baik saya, bahkan yang jelek-jelek pun dari dia saya juga lihat gitu loh. Dimana saya lihat, oh ini yang bisa menginspirasi saya. Jadi bagi yang teman-teman yang lain, saya mungkin nggak tahu ya orang yang bisa membaca apa yang dia tulis, bergaul dengan Mbak Kristi. Setiap manusia punya sisi kelemahan juga. Tetapi kalau kita melihat secara garis besar dari cobaan, ya kita boleh biarkan cobaan. Tapi kalau Kristi dan saya mengartikan sebagai satu ucapan syukur, di mana Tuhan masih memberikan kehidupan bagi kami yang masih hidup sekarang ini. Satu hal penting aja, kita semua hidup tidak akan berarti kalau kita hidup untuk diri kita sendiri. Kita harus bisa berarti bagi banyak orang. Iya. Nah, untuk yang ingin membaca ungkapan hati Mbak Kristi gitu ya, bisa mendapatkan buku ini di mana Pak Valen? Untuk buku ini bisa saja didapatkan kontak Radio Suara Edukasi juga. Iya, nanti pasti kami bantu. Pasti nanti bisa juga lewat email ya. Nanti bisa di-announce lagi. Emailnya kristi.suharto@yahoo.com. kristi.suharto.yahoo.com. @yahoo.com. Oke, saya ulang. Suharto. Suharto. Bukan soe tapi SU. Suharto @yahoo.com. Yahoo.com. Atau di Radio Edukasi. Iya. Baik. Waktu kita sudah habis, lewat sedikit bahkan. Terima kasih sudah mengupayakan waktu untuk hadir di studio. Senang bertemu Anda Mbak Kristi dan juga Pak Valen. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi dengan buku-buku baru Mbak Kristi lainnya ya. Oke, baik Bunda. Saya Hani mohon pamit. Terima kasih sudah boleh saya temani pagi ini dalam Klub Buku Bunda Pintar. Jangan lupa ikuti acara ini setiap Kamis dari jam 11 sampai jam 12. Buku-buku lain sudah menanti untuk dikupas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku adalah jendela ilmu. Dengan buku kita akan tahu, mengerti, dan menambah wawasan kita semua. Suara edukasi dalam Klub Buku Bunda Pintar.